Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelum kita melakukan pembelajaran tentang ilmu pelayaran astronomi, semoga taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita ini. Baiklah, saya akan membahas tentang ilmu pelayaran astronomi. Subbab yang akan dibahas yaitu tentang sextan. Pada subbab bagian sextan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sextan, bagaimana nanti prinsip kerja dari sextan, dan bagaimana cara menggunakan sextan, serta kesalahan yang sering terjadi ketika kita menggunakan sextan. Yang pertama yaitu pengertian dari sextan, yaitu alat navigasi atau peralatan optik yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk mengukur ketinggian benda-benda langit di atas cakrawala agar dapat menentukan keberadaan posisi kapal pada saat melakukan pelayaran. Adapun benda-benda langit di sini seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Sextan pada umumnya berbentuk segitiga di mana salah satu kakinya berupa busur untuk mengukur ketinggian dari suatu benda angkasa tersebut. Yang kedua, kita masuk di jenis sextan. Sextan ini memiliki dua jenis, yaitu jenis sextan nonius dan jenis sextan tromol. Sextan nonius ini digunakan pada zaman dahulu dan sekarang orang lebih banyak menggunakan sextan tromol karena sistemnya yang lebih fleksibel ketimbang sextan nonius. Nah, di mana letak perbedaan kedua sextan ini? Letak perbedaan kedua sextan ini tidak terlalu signifikan, hanya terdapat pada skrup jepit dan skrup halus alhidade. Zaman sekarang, penggunaan sextan ini memang tidak terlalu sering digunakan oleh kapal-kapal pada saat melakukan pelayaran karena sudah terlalu banyak kapal canggih, teknologi canggih yang digunakan pada sebuah kapal sehingga penggunaan sextan ini sangat minim sekali. Tetapi secanggih apapun sebuah kapal, teknologi yang dipakai pada sebuah kapal, sextan ini tetap harus berada pada kapal. Karena yang namanya teknologi, secanggih apapun itu, suatu saat bisa saja terjadi rusak karena sudah terlalu lamanya penggunaan teknologi tersebut, atau mungkin saja terjadinya error, sehingga mau tidak mau kita harus kembali menggunakan sextan untuk menentukan keberadaan kapal kita. Nah, sehingga sextan ini harus dipelajari oleh taruna agar kelak apabila terjadi kesalahan atau error pada teknologi yang kalian gunakan di atas kapal, sehingga bisa kalian menggunakan sextan ini. Ada beberapa kegunaan dalam penggunaan sextan ini. Yang pertama yaitu agar kita mendapatkan tinggi ukur benda angkasa, yaitu seperti matahari, bulan, bintang, dan planet.
Kemudian untuk mengukur sudut horizontal antara benda-benda datar yang terlihat dengan jelas, gunanya yaitu menentukan keberadaan posisi kapal pada saat kita melakukan sebuah pelayaran. Selain itu juga kegunaan sextan yaitu untuk mengukur sudut vertikal dari tinggi benda-benda bumiawi untuk mendapatkan jarak. Sextan ini juga dipakai pada kapal-kapal perang, yaitu untuk mengukur vertikal untuk mendapatkan jarak terhadap kapal-kapal lain bila berlayar dalam keadaan konvoi. Yang namanya kapal perang itu biasanya ketika mereka mau melakukan sebuah pelayaran atau perang, itu pasti mereka konvoi. Nah, pada saat mereka konvoi inilah mereka mempergunakan sextan untuk mendapatkan jarak terhadap kapal-kapal yang berada di sekitarnya. Yang terakhir yaitu penggunaan survei hidrografi. Hidrografi ini yaitu pengukuran untuk memperoleh gambar pada permukaan dasar laut. Contohnya yaitu seperti survei tepi pantai, survei di perairan pantai, hingga survei bagian di lepas pantai. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian sextan. Ada beberapa bagian sextan yang harus kalian ketahui sebelum kalian menggunakannya. Yaitu sextan terdapat dua buah cermin, yaitu index mirror dan horizon mirror. Atau sering kita dengar istilah index mirror ini yaitu cermin besar, dan horizon mirror ini yaitu cermin kecil. Yang pertama yaitu cermin indeks atau index mirror, yaitu difungsikan untuk memantulkan objek atau benda angkasa ke teleskop. Cermin indeks ini akan bergeser bersamaan dengan indeks busur atau alhidade. Jadi cermin indeks ini berada atau satu pegangan dengan alhidade, sehingga apabila kita menggeser alhidade maka cermin indeks ini juga akan ikutan bergeser. Fungsi utama dari cermin indeks ini yaitu untuk menangkap suatu objek, yaitu seperti matahari. Kemudian setelah ditangkap oleh cermin indeks lalu dipantulkan ke horizon mirror atau cermin kecil dan lalu diterima oleh teleskop. Yang kedua yaitu index shield. Index shield ini yaitu beberapa kaca cermin berwarna yang dipasang pada bagian cermin indeks yang berbahan transparan dan berwarna untuk mencegah cahaya terlalu terang menuju teleskop. Cermin index shield ini biasanya dipakai pada saat kita ingin mengeker matahari, karena biar tidak silau pada saat ditangkap oleh mata, maka index shield ini digunakan. Inti dari penggunaan index shield ini yaitu sebagai filter agar cahaya tidak terlalu terang pada saat ditangkap oleh mata. Index shield ini juga ada pada bagian nomor 3, yaitu sebagai filternya kaca horizon tersebut. Yang keempat yaitu horizon mirror atau kaca kecil, yaitu merupakan cermin yang terdiri dari setengah cermin dan setengah kaca bening yang berfungsi untuk menilik horizon dan memantulkan cahaya benda langit pada teropong. Jadi pada horizon mirror ini kita bisa melihat garis cakrawala dan bisa melihat matahari secara bersamaan dan dipantulkan pada teropong. Kemudian yang kelima yaitu micrometer drum. Pada saat tromol berbentuk silinder yang dapat diputar satu kali putaran, yang membantu pembacaannya dalam detik dan menit untuk mendapatkan hasil ukur yang lebih presisi.
Nah, jadi mikrometer hidrop ini bisa diputar sesuai dengan kebutuhan kita sampai matahari berada pada posisi yang kita inginkan, yaitu berada di garis cakrawala. Nah, kemudian nomor 6 yaitu klem. Fungsinya yaitu untuk menjepit atau tidak menjepit alhidade di bagian bawah sekstan. Alhidade dapat digerakkan ke arah sudut yang diperlukan pada saat jari dilepas. Alhidade secara otomatis akan menjepit pada posisi tersebut apabila klem ini kita lepaskan. Nah, klem ini berfungsi untuk agar kita menggerakkan alhidade sampai posisi matahari tepat berada atau mendekati pada garis cakrawala, baru klem ini kita lepaskan. Yang ketujuh ada frame, yaitu bagian yang merupakan rangka di mana semua komponen sekstan terpasang. Frame ini atau bisa kita sebut dengan kerangka utama pada sekstan, tempat digantungkannya atau ditempelkannya benda-benda atau bagian-bagian sekstan yang lainnya. Nomor 8 ada teleskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk membidik benda angkasa dan cakrawala. Dan teleskop ini juga yang nantinya untuk kita melihat matahari dan garis cakrawala. 9 yaitu ada graduate arc, yaitu busur yang menandai sudut dari benda angkasa yang dibentuk. Nah, sudut inilah yang dinamakan dengan graduate arc. Dari sudut inilah kita bisa nanti melihat berapa sudut ketinggian dari suatu benda angkasa. Kemudian yang terakhir nomor 10 yaitu index bar, merupakan ganggang yang bisa digerak majukan atau alhidade ini, yaitu ganggang yang bisa digerakkan yang menyatu dengan index mirror. Jadi apabila ganggang ini digerakkan, secara otomatis index mirror ini juga akan bergerak. Kemudian kita lanjutkan pada prinsip kerja sebuah sekstan. Sebelum kita mengambil sekstan, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pengamat yaitu memastikan bahwa cahaya matahari lurus mengenai mata sehingga tidak ada yang menghalangi matahari. Kemudian mata rata-rata air terhadap horizon kepada cakrawala. Nah, prinsip kerja sebuah sekstan yaitu cahaya yang mengenai indeks mirror, ini merupakan indeks mirror atau kaca besar. Matahari yang ditangkap oleh indeks mirror tersebut akan dipantulkan kepada horizon mirror, yang dimana horizon mirror ini akan memantulkan cahaya ke teleskop dan diterima oleh mata. Nah, pada waktu bersamaan mata bisa melihat matahari dan melihat garis cakrawala, sehingga pada horizon mirror ini kita bisa melihat cakrawala dan melihat matahari. Setelah kita melihat matahari pas berada pada cakrawala, baru kita bisa mengetahui tinggi matahari dengan melihat berapa derajat pada kolom ini.
dan kolom menit pada mikrometer drum tersebut. Itulah prinsip dasar bagaimana kerja suatu sextant. Bagaimana kita menggunakan sextant? Sebelum kita menggunakan sextant, kita harus tahu dulu bagaimana kita mengeluarkan sextant dari boxnya. Mengeluarkan sextant juga ada etika. Tidak sembarang mengambil dan mengeluarkan sextant. Setelah kita membuka sextant kita keluarkan menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah kita ambil, baru kita pindahkan ke tangan kanan dengan menggenggam pada bagian ganggang sextant tersebut. Setelah itu, pastikan alhidade ini berada pada posisi 0, dan begitu juga pada mikrometer drum ini juga harus berada pada posisi 0. Nah, sebelum kita menggunakan sextant, kita pastikan dulu matahari bisa langsung kita lihat, tidak ada yang menghalangi matahari seperti awan atau yang jenis lainnya. Begitu juga dengan cakrawala. Setelah kita memperhatikan matahari dan cakrawala tidak ada yang mengganggu, kita perhatikan koreksi indeksnya pada teleskop. Bagaimana kita melihat apakah sebuah sextant ada koreksi indeksnya? Yaitu kita melihat pada teleskop mengarah ke cakrawala. Apabila garis cakrawala sejajar, maka koreksi indeksnya 0. Dan apabila garis cakrawala tidak sejajar seperti ini, maka berarti ada terjadi kesalahan indeks. Dan kita harus mengetahui berapa kesalahan indeksnya, yaitu dengan menyesuaikan cermin indeks sampai cakrawala segaris, atau sesuaikan sudut sampai melihat garis cakrawala segaris. Nah, kemudian kita harus memperbaiki kesalahan indeks tersebut, yaitu dengan menyesuaikan cermin indeks sesuai sampai cakrawala segaris, yaitu dengan cara melihat garis cakrawala, kemudian dengan menggerakkan alhidade. Nah, setelah garis cakrawala ini segaris, maka itulah berarti koreksi indeks. Jadi koreksi indeks tersebut harus kita catat terlebih dahulu sampai garis cakrawala sejajar. Setelah kita mendapatkan koreksi indeks, klem dijepit agar alhidade bisa kita gerakkan sampai matahari mendekati garis cakrawala. Setelah matahari mendekati cakrawala, klem bisa kita lepaskan dan kita atur menggunakan mikrometer drum sampai pada posisi matahari benar-benar tepat berada di atas cakrawala. Pada saat matahari tepat berada di atas cakrawala, sextant digoyangkan ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan kedudukan yang benar, yaitu tegak lurus terhadap horizon. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah kita ingin matahari berada di atas garis cakrawala atau berada di bawah garis cakrawala. Ketika matahari sudah tepat berada di atas garis cakrawala, langsung kita catat sudut tinggi dari matahari dan melihat mikrometer drum yang sudah kita putar tadi. Nah, kemudian kita catat berapa sudut dan mikrometer drum yang telah kita putar tadi. Bagaimana kita membaca sebuah sextant setelah kita mendapatkan tinggi dari suatu benda angkasa tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membaca sebuah sextant. Yang pertama, kita melihat derajat ini. Berapa derajat yang sejajar dengan titik yang berada pada alhidade.
Ini bisa kita catat seperti, mari kita hitung sama-sama, yaitu ini 50 dan ini 51 lebih. Jadi kita catat 51 derajat lebih. Kemudian kita lihat mikrometer drumnya. Di sini ada 30, 35 dan 40. Berarti ini kan pada angka 0 itu belum mendekati ke 35, berarti masih menggunakan angka 30. 30, 31, 32, 33 dan lebih sedikit. Nah, 30 komanya itu bisa kita lihat pada bagian sini. Di sini terdapat 3 angka, yaitu terdapat angka 0, 4 dan 8. Berarti di sini ada 0, di sini ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 dan ada 10. Kita sesuaikan dengan mikrometer drum tadi, mana yang sejajar dengan titik ini. Setelah kita lihat yang sejajar dengan titik mikrometer drum, yaitu berada pada nomor 4. Berarti bisa kita ambil kesimpulan menitnya yaitu 33,4 menit. Jadi tinggi suatu benda angkasa atau matahari yang kita keker tadi yaitu 51 derajat 33,4 menit. Begitulah cara membaca sebuah sextan. Nah, kemudian ini ada satu buah sextan lagi. Saya harapkan Taruna bisa menjawab pada kolom komentar. Berapa kira-kira tinggi benda angkasa yang telah dihitung? Ini silahkan jawab di kolom komentar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ilustrasi bagaimana kita menggunakan sextan biar lebih jelasnya. Yang pertama, kita pastikan cakrawala sejajar, segaris. Kemudian kita gerakkan alhidade sampai matahari mendekati dengan cakrawala. Apabila sudah mendekati, kita putar mikrometer drum sambil kita menggoyang-goyangkan sextan ke kiri dan ke kanan sampai matahari tepat berada di atas garis cakrawala seperti tadi. Kemudian baru kita catat berapa sudut derajat yang benda yang telah kita keker tersebut. Itulah bagaimana cara menggunakan sextan. Nah, kemudian dalam menggunakan sextan juga harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kesalahan, yaitu karena ya namanya alat optik itu pasti sering bergeser karena kita tidak tahu apakah sextan ini terbentur atau tidak. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada sebuah sextan yaitu yang pertama side error, yang dimana kesalahan yang disebabkan oleh horizon glass tidak tegak lurus dengan bidang datar sextan tersebut. Nah, horizon glass ini yaitu cermin horizon atau cermin kecil yang sejajar dengan teleskop. Bagaimana kita menanggulangi masalah side error ini? Yaitu dengan memposisikan alhidade pada titik 0 dan pegang sextan secara miring. Cara lain adalah dengan memutar tuas mikrometer drum secara maju mundur di sekitar angka 0 derajat sambil melihat pada benda angkasa. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering terjadi yaitu perpendicularity, yaitu kesalahan ini terjadi ketika cermin indeks tidak tegak lurus dengan frame dari sebuah sextan. Cermin indeks ini yaitu cermin besar yang apabila kita gerakkan alhidade maka cermin indeks ini akan bergerak. Perpendicularity ini yaitu kesalahan yang terjadi pada cermin indeks tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi kesalahan ini? Yaitu kita dapat mengkoreksi dengan memutar skrup pengatur yang berada di belakang indeks mirror.
Jadi di belakang kaca index mirror itu terdapat skrup pengaturnya, sampai busur tersebut nampak segaris dengan refleksinya sendiri. Itulah bagaimana cara mengatasi kesalahan pada perpendicularity. Yang ketiga yaitu error of parallelism, yang dimana posisi index mirror dan horizon mirror tidak sejajar satu dengan yang lainnya pada saat posisi lengan ayun berada di angka 0 derajat. Lengan ayun ini yaitu alih dada. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Yaitu dengan meletakkan alih dada pada sudut 0 derajat, kemudian memegang sextant dengan posisi vertikal dan mengamati cakrawala. Nah, untuk melakukan koreksi pada paralelisme ini, gunakan skrup yang terletak paling dekat dengan bidang kerangka sextant. Apabila horizon nyata dan refleksinya tidak berada dalam satu garis, maka untuk melakukan pengaturan selanjutnya adalah dengan cara menggunakan skrup, kemudian lakukan pengaturan yang berada di balik horizon glass. Itulah bagaimana cara kita menanggulangi kesalahan dalam penggunaan sextant agar kita bisa melakukan pengukuran tinggi benda angkasa secara maksimal dan kita bisa menentukan posisi keberadaan kapal kita dengan benar. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan sextant. Apabila ada taruna, ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusikan di Google Classroom. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, ada kesalahan dalam penyampaian saya atau ada tambahan, silakan beri komentar pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa pada seluruh taruna wajib mengisi kuis yang saya kasih tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.